Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas PPS 2D, mata kuliah Ushul Fiqih yang beranggotakan Aklis Saufa, Miftahul Jannah, Muhriyat Irfan, dan Dia Novita Fauziah. Kami akan menjelaskan tentang kaidah ngam, qos, dan taksis dalam Al-Quran. Berikut penjelasannya. Topik pembahasan kami yaitu ada 3, ngam, qos, dan taksis. Yang pertama, kami akan menjelaskan ngam. Ngam sendiri memiliki 4 topik penjelasan, yaitu pengertian ngam, lafadz ngam, macam-macam ngam, dan kaidah usuliyah ngam. Pengertian ngam. Ngam secara etimologi berarti merata, yang umum. Sedangkan ngam menurut istilah atau terminologi, ngam ialah suatu lafadz yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu makna yang pantas atau boleh dimasukkan pada makna itu dengan mengucapkan sekali ucapan saja. Menurut ulama, ada 2 ulama yang berpendapat, yaitu yang pertama menurut Jalaluddin As-Suyuti. Lafadz ngam adalah lafadz yang mencakup seluruh satuan-satuan yang pantas baginya dan tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Sedangkan menurut Zaki al-Din Sa'bani, lafadz ngam adalah suatu lafadz yang cakupan maknanya meliputi berbagai satuan menurut makna yang sebenarnya tanpa adanya batasan tertentu. Lafadz ngam dibedakan menjadi 2, yaitu pertama untuk memberikan faedah ngam dan kedua secara umum. Lafadz ngam memberikan faedah am dibagi menjadi 7, yaitu terdiri dari lafadz ngam secara umum dibedakan menjadi 3. Berikut masing-masing penjelasan lafadz ngam. Lafadz ngam dipakai untuk memberikan faedah ngam. Yang pertama, lafadz ngam, lafadz kulun dan jami'un. Yang kedua, lafadz jamak yang ditakrifkan dengan idhofah atau mungkin dengan alif lam jinsiyah. Yang ketiga, isim mufrad yang ditakrifkan dengan alif lam jinsiyah. Berikutnya, isim mausul seperti allazi, allazina, allati, allai, ma, dan lain-lain. Isim isyarah seperti man, ma, dan ayuma. Berikutnya, isim istifham untuk bertanya seperti man, siapakah, maza, apakah, dan mata, itu kapan. Yang terakhir, isim nakirah dalam rangkaian kalimat nafi atau pengecualian. Lafadz ngam bersifat umum yang tetap dalam keumumannya atau al-baqi ngala umumihi. Al-Qadhi Jalaluddin Al-Baqini mengatakan umum yang seperti ini jarang ditemukan sebab tidak ada satupun lafadz ngam kecuali di dalamnya terdapat taksis atau pengkhususan. Umum yang demikian banyak terdapat dalam Al-Quran. Lalu ia mengajukan beberapa contoh antara lain surat An-Nisa ayat 176, surat Al-Kahfi ayat 49, dan surat An-Nisa ayat 23. Umum dalam ayat ini tidak mengandung kekhususan. Lafadz ngam bersifat umum. Yang kedua yaitu umum tetapi yang dimaksud adalah khusus atau al-ngam al-murad bihi al-khusus. Misalnya seperti firman Allah di bawah itu, yang dimaksud dengan Anas yang pertama adalah Nuaim bin Mas'ud dan Anas yang kedua adalah Abu Sufyan. Kedua lafadz tersebut tidak dimaksudkan untuk lafadz umum. Yang berikutnya, umum yang dikhususkan atau al-ngam al-maksus. Umum seperti ini banyak ditemukan di dalam Al-Quran, diantaranya seperti ayat di bawah ini. Berikutnya, macam-macam ngam. Macam-macam ngam dibagi menjadi 3, yaitu ngam yuradu bihi al-ngam, ngam yuradu bihi al-khusus, dan ngam maksus. Berikut masing-masing penjelasan macam-macam ngam. Am yuradu bihi al-ngam yakni am yang tidak dibarengi qarinah yang menghilangkan peluang untuk dikhususkannya. Yang kedua, am yuradu bihi al-khusus yakni am yang dibarengi qarinah yang menghilangkan makna umumnya dan menerangkan kalau yang diartikan dengan am itu ialah beberapa dari satunya. Yang ketiga, am maksus yakni am mutlak.
Yang tidak dibarengi qarinah yang menghilangkan peluang dikhususkan dan menghilangkan keumumannya. Pada umumnya, nas-nas yang dihadirkan dengan sigat umum tidak dibarengi qarinah. Sekalinya qarinah lafdiyah atau tercatat, akliyah atau dalam pertimbangan, atau urfiyah atau adat kebiasaan yang mengatakan keumumannya dan atau kekhususannya. Lafaz-lafaz ngam seperti ini merupakan lafaz yang secara jelas memperlihatkan keumumannya, asal tidak ada yang mengkhususkan. Kaidah usuliyah ngam. Kaidah usuliyah ngam dibagi menjadi 5 kaidah. Berikut masing-masing penjelasan kaidah usuliyah ngam. Kaidah usuliyah ngam yang pertama, pada dasarnya amar itu menunjukkan kepada wajib. Berikut kaidah usuliyah ngam bisa dilihat dan dicerna. Yang kedua yaitu kaidah kedua dan ketiga serta sampai kelima bisa dibaca atau dilihat, dicerna. Yang berikutnya kos. Kos membahas tentang pengertian kos, lafaz kos, macam-macam kos, serta kaidah usuliyah kos. Pengertian kos. Kos menurut bahasa ialah lawan dari kata ngam. Jika ngam mengandung arti umum, yaitu lafal yang di dalamnya mencakup berbagai suatu objek yang banyak, suatu lafal yang menunjukkan arti tunggal yang menggunakan bentuk mufrad, baik pengertian itu menunjukkan pada jenis atau menunjukkan macam, atau juga menunjukkan arti perorangan ataupun isim jumlah. Singkatnya, bahwa setiap lafaz yang menunjukkan arti tunggal itulah lafaz kos. Dan menurut kesepakatan para ulama bahwa setiap lafaz kos menunjukkan pengertian yang qat'i yang tidak mengandung adanya kemungkinan-kemungkinan yang lain. Lafaz kos, suatu lafaz nas dikategorikan kepada al-kos bila lafaz tersebut diungkapkan dalam 3 karakteristik. Penjelasannya sebagai berikut. Diungkapkan dengan menyebut jumlah atau bilangan dalam suatu kalimat. Yang kedua, menyebut jenis, golongan atau nama sesuatu atau nama seseorang. Yang ketiga, sesuatu lafal yang diberi batasan dengan sifat atau idhofat. Dari ketiga ciri atau karakteristik di atas dapat dipahami bahwa lafal al-kos menunjukkan makna tertentu dan spesifik yang cakupannya terbatas pada suatu objek atau satu satuan yang menggambarkan jumlah, jenis, dan macam dari sesuatu. Jika di dalam nas ditemukan lafal-lafal seperti karakteristik di atas, maka digolongkan pada al-kos. Macam-macam kos dibagi menjadi 3 macam, yaitu mutlak dan muqayyad, amar, dan nahyu. Berikut penjelasan macam-macam kos. Yang pertama, mutlak atau muqayyad. Definisi mutlak dan muqayyad yaitu mutlak menurut istilah ialah lafal yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu apa adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Muqayyad ialah lafal yang menunjukkan pada hakikat lafaz tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Atau dengan kata lain, lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu sendiri dengan dibatasi oleh batasan tanpa memandang pada jumlahnya. Contoh mutlak pada ayat di bawah ini. Lafal raqabah dalam ayat tersebut adalah lafal kos yang mutlak karena tidak diberi qaid dengan sifat tertentu, sehingga dengan demikian dapat mencakup seluruh macam budak, baik budak yang mukmin maupun yang kafir. Contoh muqayyad. Contoh di atas adalah lafal muqayyad yang dibatasi dengan sifat. Adapun contoh lafal muqayyad yang dibatasi dengan syarat ialah ayat yang berkaitan dengan kafarat sumpah dalam surat Al-Maidah ayat 89. Macam-macam kos. Amar atau perintah. Pengertiannya, amar secara bahasa terambil dari kata masdar yang artinya perintah. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat. Menurut Ibnu Subki, amar adalah
tuntutan untuk berbuat, bukan meninggalkan yang tidak memakai latar atau tinggalkanlah atau yang sejenisnya. Tapi ada yang mengatakan menyuruh melakukan tanpa paksaan. Tetapi definisi yang sering dipakai oleh para ulama adalah yaitu permintaan untuk melakukan sesuatu yang keluar dari orang yang kedudukannya tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Lafal amar. Adapun syarat dengan lafal berikut. Dari sisi orang yang kedudukannya lebih tinggi, persyaratan ini dipersilahkan karena apakah memang harus yang memerintah itu lebih tinggi dari yang disuruh? Padahal ada sebagian ulama yang mengkategorikan menjadi amar dua, yaitu untuk doa atau permohonan dan iltimas atau ajakan. Yang pertama bisa dibilang perintah dari orang yang kedudukannya lebih rendah kepada yang lebih atas, sedangkan yang kedua dari orang sejajar. Jadi tidak ada tuntutan bahwa yang memerintah harus lebih tinggi kedudukannya. Kaidah usuliyah, amar menunjukkan wajib kecuali ada hal atau petunjuk yang membatalkannya. Adanya amar atas sesuatu yang seharusnya larangan atas kebalikannya. Amar mengharuskan dikerjakan secara segera kecuali ada petunjuk. Tuntutan amar yang dihubungkan dengan syarat atau sifat yang mengandung arti secara berulang. Amar yang datang setelah adanya larangan hukumannya seperti semula. Kaidah usuliyah amar. Amar yang terdapat pada pertanyaan atau yang boleh, maka hukumnya boleh. Yang kedua, perintah itu tergantung pada nama, apakah hal itu adalah menuntut pada peringkasan. Yang ketiga, amar dengan bentuk yang berbeda, maka boleh memilih. Yang keempat, adanya amar untuk umum, maka mengharuskan dilakukan setiap individu kecuali ada qarinah. Yang terakhir, amar yang ada dalam Al-Quran bisa diarahkan kepada orang yang tidak masuk di dalamnya, tetapi yang lain terkenai hukum amar itu. Dan juga orang yang melakukan kepada orang yang masuk di dalamnya dan merupakan amar untuk orang tersebut. Nahyu atau larangan. Pengertiannya, nahyu secara bahasa kebalikan dari amar. Nahi berbentuk masdar dari kata nahi, nahya, dan nahi, yang artinya mencegah atau melarang. Sedangkan menurut istilah, nahyu adalah ungkapan yang meminta agar sesuatu perbuatan dijauhi yang dikeluarkan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah, tetapi dalam ulum Al-Quran disebutkan lebih sederhana, yaitu tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan atau mencegah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Bentuknya yang pertama yaitu fi'il mudhari yang dihubungkan dengan la al-nahya. Misalnya firman Allah sebagai berikut. Yang kedua, kata yang berbentuk perintah yang menuntut untuk menjauhi larangan atau meninggalkan suatu perbuatan. Misalnya firman Allah sebagai berikut. Berikutnya menggunakan kiat nahi itu sendiri dalam kalimatnya, misalnya firman Allah sebagai berikut. Berikut jumlah khobariyah. Berikutnya jumlah khobariyah, yaitu kalimat berita yang menunjukkan larangan dengan cara pengharaman sesuatu atau menyatakan tidak halalnya sesuatu. Firman Allah sebagai berikut itu contohnya. Kegunaan nahyu atau larangan. Yang pertama, untuk menyatakan haramnya suatu perbuatan atau tidak boleh dilakukan. Yang kedua, untuk menyatakan suatu perbuatan terlarang tetapi jika dikerjakan tidak berdosa. Yang ketiga, untuk menyatakan doa dan permohonan. Yang keempat, menyatakan hal menunjukkan bimbingan atau pengarahan. Yang kelima, menyatakan ancaman. Yang keenam, menyatakan hinaan atau rendahkan. Yang ketujuh, menjelaskan suatu akibat dari suatu perbuatan. Yang terakhir, untuk menyatakan keputusan. Kaidah usuliyah.
Nahi menuntut adanya tahrim, disegerakan dan terus-menerus. Yang kedua, nahi atas sesuatu yang tidak dapat dihindari mengandung dilalah atas nahi yang diharuskan atau menjauhi dalam proses awal. Yang ketiga, jika syar'i mencegah atas sesuatu secara umum, maka berlaku atas sebagiannya. Begitu juga dengan amr. Jika syar'i memerintahkan atas sesuatu, maka berlaku atas keseluruhannya juga. Yang keempat, hadirnya nahi atas insya dengan bentuk khobar itu lebih mendalam daripada dengan bentuk insya itu sendiri. Yang terakhir, nahi itu menunjukkan kerusakan atau fasad. Kaidah usuliyah qos. Menurut kesepakatan Imam Abu Hanifah dan mazhab yang lainnya, qos menunjukkan suatu makna secara qat'i atau pasti, bukan bersifat zani atau prasangka. Selama tidak ada dalil yang memalingkannya ke makna yang lain, dan yang dimaksud qat'i di sini yaitu tidak adanya kemungkinan makna lain yang timbul. Contoh kaidah usliyah qos yang pertama yaitu kaidah pertama, misalnya firman Allah pada surat Al-Maidah tentang kafarat atau kafarat yamin. Dari ayat di atas, kesimpulan yang bisa diambil dari nas di atas menunjukkan wajibnya puasa 3 hari karena lafal 3 termasuk lafal qos dan menunjukkan makna secara qat'i atau pasti dan tidak ada kemungkinan untuk bertambah atau berkurang. Contoh kaidah kedua yaitu salat dan zakat merupakan suatu perintah dan perintah itu termasuk bagian dari qos. Maka perintah tersebut bersifat qat'i atau pasti. Tetapi jika ada suatu dalil yang memalingkan lafal qos dari makna otentiknya, maka dalilahnya tidak bersifat qat'i dan keadaannya harus sesuai dengan apa yang dituntut olehnya. Kaidah ketiga, pada hadis di atas disebutkan bahwa nisab zakat 40 kambing dengan seekor kambing. Lafal 40 ekor kambing dan seekor kambing itu termasuk lafal qos karena tidak adanya kemungkinan angkanya bertambah atau berkurang dan bersifat pasti atau qat'i. Ulama Hanafiyah berpendapat adanya qarinah yang memalingkan dari makna aslinya yaitu tentang persyariatan zakat bukan pada jumlah atau bilangan kambing. Maksud persyariatan nas di sini untuk membantu orang yang akan memenuhi hajat mereka. Kaidah keempat, seperti sabda Rasulullah berikut. Kaidah kelima, ini kaidah yang kelima ya. Contoh kaidahnya, diwajibkannya niat dalam berwudu, mandi, salat, dan puasa. Penggunaan kata kiasan atau kinayah dalam talak, seperti ucapan seorang suami kepada istrinya. Jika suami bertujuan menceraikan dengan ucapannya tersebut, maka jatuhlah talak kepada istrinya. Namun jika ia tidak berniat menceraikan, maka tidak jatuh talaknya. Ada yang kaidah yang terakhir, seperti berikut ya. Contoh kaidahnya, kesalahan dalam menentukan tempat salat, seperti kang imam atau pengelola kantin niat salat di Bejagung Semanding, padahal saat itu dia berada di Darmawu, suatu daerah yang berada di Kecamatan Grabagan. Maka salat kang imam tidak batal karena sudah adanya niat, sedangkan menentukan tempat salat tidak ada hubungannya dengan niat baik secara global atau terperinci atau tafsil. Berikutnya pembahasan tentang taksis. Meliputi pengertian taksis untuk ngam, dan pembagian mukosis. Pengertian taksis menurut kaidahnya dalam buku usul al-fiqh, taksis adalah penjelasan sebagian lafadz am, bukan seluruhnya, atau dengan kata lain menjelaskan sebagian dari satuan-satuan yang dicakup oleh lafadz am dengan dalil. Taksis adalah mengeluarkan sebagian daripada satuan-satuan yang masuk di dalam lafadz am, dan lafadz am itu
hanya berlaku bagi satuan-satuan yang masih ada, yang tidak dikeluarkan dari ketentuan lafadz atau dalil ngam. Taksis untuk ngam. Dalam hal ini para ulama beragumen mentaksis al-ngam yang qat'i al-subut dengan dalil zani. Aliran fuqaha berpendapat atau berpandangan bahwa dalalah al-ngam terhadap suatu-satunya itu bersifat qat'i atau pasti, dan karena tidak boleh melakukan taksis al-ngam dengan dalil zani, mereka berargumen bahwa Al-Quran dan hadis mutawatir aspek ngam dari keduanya bersifat qat'i al-subut, dan hal yang demikian tidak bisa ditaksiskan dengan dalil yang zani karena taksis mengandung unsur mengubah atau takyir, dan pengubah yang qat'i tidak mungkin berupa sesuatu yang bersifat zani. Taksis untuk ngam. Untuk memperkuat argumen ini, saya mengambil contoh mengutip riwayat Umar bin Al-Khattab tentang cerita Fatimah binti Qais yang menginformasikan bahwa Rasulullah tidak menetapkan Fatimah hak tempat tinggal dan memperoleh nafkah. Lalu Umar berkata, kita tidak boleh meninggalkan kitab Tuhan kita dan sunnah Nabi kita karena perkataan seseorang perempuan yang tidak tahu apakah ia masih ingat atau telah lupa bahwa bagi dirinya hak bertempat tinggal dan memperoleh nafkah. Tetapi dalam pandang aliran fuqaha atau Hanafiyah, tampak jelas Umar tidak menjadikan perkataan Fatimah sebagai mukhasis atau pengkhususan keamaan firman Allah, berilah mereka hak bertempat tinggal seperti tinggal kamu, sesuai dengan kemampuanmu. Kelompok mayoritas utama berpendapat bahwa dilalah al-am terdapat satuan-satuannya bersifat zani, dan karenanya boleh mentaksis dengan dalil yang zani seperti khobar ahad dan qiyas. Mereka berargumen bahwa para sahabat Nabi telah bersepakat atau ijma' sukuti bahwa aspek ngam dari Al-Quran dapat ditaksis dengan hadis ahad, dan tidak ada satupun sahabat Nabi yang mengingkari hal demikian. Di antara bukti hal ini, fakta bahwa mereka telah mentaksis firman Allah dan dihalalkan bagi kalian di luar itu semua. Surat An-Nisa ayat 24, dengan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda tidak boleh dinikahi seorang bersama bibinya. Pembagian mukhasis dibagi menjadi dua, yaitu mutasil atau tersambung dan munfasil atau terpisah. Berikut penjelasan masing-masing pembagian mukhasis. Pembagian mukhasis yang pertama, mutasil dibagi menjadi 8 bagian, yaitu istisna atau pengecualian. Ini yang pertama. Contohnya firman Allah dalam surat An-Nur ayat 4-5. Perhatikanlah kalimat ilal ladzina tabu pada ayat tersebut. Kalimat itu merupakan sambungan dari kalimat sebelumnya dan sekaligus menjadi pengkhusus dengan bentuk pengecualian. Yang kedua, sifat. Contoh firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23. Kalimat allati dakaltum bihinna merupakan sifat terhadap nisaikum. Dengan demikian, maka makna ayat tersebut bahwasanya perempuan-perempuan yang menjadi anak tiri dan menjadi pemeliharaan dari seorang laki-laki atau bapak tiri adalah haram dikawini oleh bapak tirinya itu, jika ibu dari perempuan-perempuan itu telah dicampuri, tetapi bila belum dicampuri maka perempuan itu halal dikawini olehnya. Yang ketiga, syarat atau syarat. Contohnya pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Kalimatin taraka khairan, jika meninggalkan harta yang banyak, adalah merupakan syarat dalam wasiat yang dimaksudkan. Selanjutnya, gaya atau batas.
Contohnya pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Kalimat hatta yubligul hadyu mahillahu merupakan batas awal bagi pelaksanaan ibadah mencukur rambut. Berikutnya badalul batni minal kulli atau mengganti sebagian dari keseluruhannya. Contohnya pada firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 97. Lafaz manit adalah pengganti atau badal dari lafaz anas atau manusia yang disebutkan sebelumnya. Potongan pertama ayat mengandung arti semua manusia harus menunaikan haji. Kemudian manusia yang dikenai kewajiban haji itu dijelaskan yaitu orang-orang yang mempunyai kesanggupan. Sehingga dengan adanya taksis ini berarti orang-orang yang tidak mempunyai kesanggupan tidak termasuk dalam pengertian ngam yang dikenai kewajiban haji. Berikutnya hal atau keadaan dibagi menjadi dua, yaitu hal dalam suatu kondisi sabit atau menetap. Ayat di atas, hal sabit adalah suatu kondisi yang lazim atau mesti melekat pada diri sahibul hal seperti contoh berikut. Aku melihat bapakmu dalam keadaan sayang kepadamu secara fitrah. Kasih sayang yang merupakan suatu sifat dan keadaan yang melekat pada diri seorang ayah. Artinya, kondisi seperti ini tidak mungkin terpisahkan dari sahibul hal. Yang kedua, hal adalah suatu kondisi berubah atau mutaghayyirah. Contoh ayat di bawah ini, hal mutaghayyirah adalah suatu kondisi yang tidak selamanya menetap pada diri sahibul hal. Kapan saja dan di mana saja mungkin muncul yang keberadaannya terbatas seperti contoh berikut. Bisa dibaca ya. Ketawa, nangis, dan tersenyum bukan kondisi yang selalu ada dan terus-menerus melekat pada diri Khalid sebagai sahibul hal, namun suatu kondisi yang terkadang datang dan juga pergi. Berikutnya dorfun dan harf jar wa isim jar atau keterangan. Fi memiliki makna keterangan. Dorofiyah, contohnya air di dalam gelas. Keterangannya yaitu di dalam yang disebutkan yaitu fi itu bisa disebut keterangan. Berikutnya tamyiz atau hitungan. Di dalam kelas di kelas terdapat 20 siswa dan 20 siswi. Yang kedua, aku telah memiliki 20 buku serta aku telah membeli 1 kilo beras. Ketika hitungan 20 dan 1 kilogram belum dilengkapi dengan tamyiz, maka arti kalimat masih samar. Dengan demikian, setelah ditambahkan kata-kata seperti siswa, siswi, buku, dan beras yang berperan sebagai tamyiz, maka kalimat yang samar menjadi jelas. Taksis, pembagian mukosis yang kedua yaitu munfasil. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu taksis di Al-Quran dan Sunnah atau mentaksis Al-Quran dengan Al-Quran. Contoh firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221, dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik. Ditaksiskan oleh surat Al-Maidah ayat 5, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Berikutnya taksis di Quran dan Sunnah. Itu taksis sunnah dengan Al-Quran atau mentaksis Al-Hadis dengan Al-Quran. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dalam ayat di atas, anak secara keseluruhan akan mendapatkan warisan baik dia beragama Islam ataupun kafir. Maka ayat di atas ditaksiskan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim,
yaitu orang muslim tidak mewariskan pada orang kafir dan orang kafir tidak mewariskan pada orang muslim. Taksis sunnah dengan Quran atau mentaksis hadis dengan Al-Quran, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Allah tidak menerima sholat di antara kamu semua ketika ia berhadat sampai kemudian ia berwudu. Ditaksiskan oleh firman Allah pada surat An-Nisa ayat 43. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Contoh berikutnya taksis sunnah dan sunnah, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pada setiap yang disirami oleh hujan maka zakatnya adalah 1/10. Ditaksis dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim pula, tidak mesti mengeluarkan zakat. Taksis dengan kias atau mentaksis Al-Quran dengan kias. Misalnya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Quran Surat An-Nur ayat 2. Keumuman ayat di atas ditaksis oleh An-Nisa ayat 25. Apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji atau zina, maka atas mereka setengah hukuman dari hukuman wanita-wanita yang merdeka yang bersuami. Ayat di atas menerangkan secara khusus bahwa hukuman dera bagi pezina budak perempuan adalah separuh dari dera yang berlaku bagi orang yang merdeka yang berzina. Kemudian, hukuman dera bagi budak laki-laki dikiaskan dengan hukuman bagi budak perempuan, yaitu 50 kali dera. Taksis selain di Al-Quran dan Sunnah, yaitu taksis dengan akal. Taksis dengan akal ini boleh untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan suatu hukum. Sebagai contoh adalah firman Allah. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Surat Ar-Ra'd ayat 16. Maknanya adalah hakikat segala sesuatu itu wujud dari daya cipta Allah. Walau secara tidak langsung, seperti wujud sebuah mesin adalah ciptaan manusia, tetapi pada hakikatnya Allah lah yang dengan kekuasaannya menyebabkan seseorang mampu membuat mesin. Taksis dengan kisi atau rasa, seperti halnya taksis dengan akal. Taksis ini berlaku untuk kasus non-hukum, seperti firman Allah dalam surat Al-An'am. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang menguasai mereka sebagai ratu, dan dia telah dikaruniai segala sesuatu, dan padanya ada tahta agung. Dalam ayat ini, seakan semua kerajaan adalah milik dia, tetapi kenyataannya bahwa ada banyak karunia yang lebih berasal yang dimiliki oleh yang lebih besar yang dimiliki Nabi Sulaiman. Taksis dengan mafhum, sesuatu lafaz hukum dari segala mantuknya, atau menurut apa yang tersurat menunjukkan suatu hukum. Dari mantuk itu pula dapat dipahami hukum lain yang tidak tersurat. Apa yang dipahami dan yang tersurat itu disebut mafhum. Bila hukumnya sama dengan yang tersurat disebut mafhum muwafaqah. Dan bila hukum yang tersirat adalah kebalikan dari hukum yang tersurat tersebut disebut mafhum mukhalafah. Taksis dengan ijma. Contohnya, apabila dipanggil untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Menurut ayat tersebut, kewajiban salat Jumat berlaku bagi semua orang, tetapi para ulama telah sepakat bahwa kaum wanita, budak, dan anak-anak tidak wajib salat Jumat. Taksis dengan adat atau kebiasaan. Contoh firman Allah yaitu, para ibu menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh. Secara umum, ayat ini menghendaki setiap ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun penuh.
Tetapi adat kebiasaan bangsa Arab yang tidak menyusui sendiri anaknya mentaksiskan keumuman bermaksud ayat tersebut. Taksis dengan mazhab sahabat. Jumhur ulama berpendapat bahwa taksis hadis dengan pendapat sahabat tidak diterima, sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanbaliyah dapat diterima jika sahabat itu yang meriwayatkan hadis yang ditaksisnya. Misalnya, barang siapa menggantikan agamanya atau dari agama Islam ke agama lain, yaitu murtad, maka bunuhlah dia. Menurut hadis tersebut, baik laki-laki maupun perempuan yang murtad hukumnya dibunuh. Tetapi Ibnu Abbas atau perawi hadis tersebut berpendapat bahwa perempuan yang murtad tidak dibunuh, hanya dipenjarakan saja. Taksis dengan mazhab sahabat, pendapat di atas ditolak oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa perempuan yang murtad juga harus dibunuh sesuai dengan ketentuan umum hadis tersebut. Pendapat sahabat yang mentaksis keumuman hadis di atas tidak dibenarkan karena yang menjadi pegangan kita, kata jumhur ulama, adalah lafaz-lafaz umum yang datang dari Nabi. Di samping itu, dimungkinkan bahwa sahabat tersebut beramal berdasarkan dugaan sendiri. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di pertemuan besok. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.